Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sudah larut malam ketika Andi, seorang mahasiswa yang baru saja pulang dari sebuah seminar, memutuskan untuk naik bus ke rumahnya di pinggiran kota. Ia berjalan perlahan menuju Terminal Cikini, terminal yang sudah dikenal sebagai tempat yang jarang ramai pada malam hari. Terminal ini tampaknya sunyi dan hampir kosong. Hanya ada beberapa orang yang tampak tergesa-gesa menuju bus mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Andi merasa aneh. Terminal ini terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalanan yang biasanya terang seakan redup, hanya memberi cahaya samar di sudut-sudut yang tersembunyi. Di ujung terminal, di dekat halte bus yang sering dilalui, terlihat sebuah bus tua yang terparkir. Bus itu tampak usang, dengan ket yang sudah pudar dan kaca yang berdebu. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Andi. Bus itu tampaknya tidak pernah berhenti beroperasi. Bahkan suara mesin yang terdengar dari dalam kabin seolah bergetar dengan suara yang menyeramkan, seperti bunyi yang datang dari bawah tanah. Ah, mungkin bus itu sudah lama tak digunakan, gumam Andi pelan, mencoba mengusir rasa penasaran yang mulai tumbuh. Dengan cepat, Andi melangkah ke arah bus tersebut, berniat untuk memeriksa lebih lanjut. Saat ia semakin mendekat, ia melihat seorang pria berdiri di samping bus, mengenakan jaket hitam yang terlihat pudar dan topi yang menutupi wajahnya. Andi merasa sedikit terkejut. Tidak ada petugas atau pengemudi bus lainnya yang terlihat. Hanya pria itu yang tampak seakan menunggu sesuatu. Dalam hati, Andi merasa ada yang ganjil. "Maaf, apakah bus ini sudah siap berangkat?" tanya Andi, berusaha tidak terdengar cemas. Pria itu hanya menoleh pelan, matanya kosong, tanpa ekspresi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberikan anggukan singkat, mengisyaratkan agar Andi naik. Andi, yang kebingungannya semakin bertambah, mulai ragu. Tetapi, karena sudah lelah dan ingin cepat sampai rumah, ia memutuskan untuk tetap naik ke dalam bus tersebut. Setelah memasuki bus, Andi duduk di kursi yang berada di bagian belakang. Keheningan yang menyelimuti membuat suasana semakin tidak nyaman. Ia melihat keluar jendela, berharap melihat sesuatu yang familiar, tetapi yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang perlahan menyelimuti jalanan. Saat itu, barulah Andi menyadari bahwa terminal yang tadi ia tinggalkan kini telah menghilang, dan yang tersisa hanya kegelapan yang pekat. Ketika bus mulai bergerak, Andi merasakan getaran aneh di dalam perutnya. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah. Namun, saat ia melihat ke depan, pria pengemudi yang tadi berdiri di samping bus kini sudah duduk di kursi pengemudi. Wajahnya masih tersembunyi di balik topi yang rendah, dan Andi mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Ini bukan jalur biasa, pikir Andi. Matanya menatap kosong keluar jendela. Seiring bus melaju lebih cepat, Andi merasa suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, bus berbelok ke jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalanan yang sempit dan penuh dengan pohon-pohon besar yang seperti merunduk, menambah rasa cemas yang sudah menghimpit. Andi mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai menguasainya. Namun, semakin lama bus melaju, semakin terasa adanya sesuatu yang tidak wajar. Di luar, suara angin yang menderu di antara pepohonan semakin jelas terdengar. Andi merasa bus ini seolah berjalan tanpa arah. Di satu titik, ia melihat melalui jendela, dan ia terkejut. Di kejauhan, ada sebuah bangunan besar yang tampak sangat kuno, seakan-akan dari zaman yang sangat jauh. Bangunan itu seperti sebuah terminal, namun jauh lebih besar dan tampak angker. Bus terus melaju menuju bangunan itu, dan Andi merasa sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mulai meresap ke dalam dirinya. Di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang menuju tempat yang sudah lama terlupakan, tempat yang seharusnya tidak ada dalam dunia ini. Tiba-tiba, pria pengemudi itu memutar tubuhnya, menatap Andi dengan mata yang kosong dan tajam. "Ini adalah terminal hantu," ucapnya dengan suara serak dan berat. "Setiap orang yang naik bus ini takkan pernah sampai di tujuan mereka." Andi terdiam, tubuhnya seperti membeku. Kata-kata itu menghantui pikiran dan perasaannya.
Ia mulai merasa bahwa ia mungkin telah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Suasana di dalam bus semakin mencekam. Angin di luar berdesir dengan suara aneh, dan kabut semakin tebal, menyelimuti jalanan yang hanya tampak samar-samar. Andi menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, kata-kata pria pengemudi yang tadi sempat terdengar seperti bisikan dalam kegelapan terus mengiang di telinganya. Terminal hantu, terminal hantu. Andi melirik ke sekeliling bus, berharap ada penumpang lain yang bisa memberikan penjelasan. Tetapi bus itu kosong. Hanya ada dirinya dan pengemudi misterius yang duduk dengan hening. Namun, meskipun ia merasa sendirian, Andi bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam bus. Rasa dingin merambat di sepanjang tubuhnya, semakin membuatnya terjaga dan waspada. Seketika, sebuah suara terdengar dari luar bus. Andi menoleh, dan sejenak matanya tertumbuk pada bayangan yang bergerak cepat di antara pohon-pohon di luar. Di kejauhan, ia melihat sekilas bentuk manusia dengan pakaian kusut, melangkah perlahan di tepi jalan. Namun, saat Andi mengerutkan kening dan mencoba untuk melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang secepat ia muncul. Andi menggigit giginya, tubuhnya merinding. Ini bukan tempat yang tepat, gumam Andi pada dirinya sendiri. Aku harus turun. Aku harus keluar dari sini. Namun, sebelum Andi bisa mengucapkan kata-kata itu lebih keras, bus tiba-tiba memperlambat laju, dan akhirnya berhenti di depan bangunan besar yang tadi ia lihat. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu besar yang kokoh, dengan papan nama yang pudar dan hampir tak terbaca. Terminal yang tampaknya sudah lama terbengkalai itu memiliki aura yang mengerikan, seperti sebuah tempat yang terlupakan dan disembunyikan dari dunia luar. Andi merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam beberapa detik, bus itu seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak terduga. Lampu-lampu di terminal itu mati, dan hanya ada cahaya redup yang memancar dari jendela bus yang kotor. Meskipun Andi merasa terjebak dalam ketidakpastian, ia tahu bahwa bus itu tidak akan membawanya ke tempat yang familiar. Suara pintu bus yang terbuka dengan gemeretak keras mengejutkan Andi. Ia menoleh ke pengemudi yang masih duduk diam di kursi depan, tidak bergerak. Tanpa berkata sepatah kata pun, pengemudi itu membuka pintu dan menunjuk keluar. "Ayo turun," kata pengemudi itu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, yang menambah rasa ngeri di hati Andi. "Kamu sudah sampai." Andi ingin menolak, ingin tetap berada di dalam bus dan segera pergi dari tempat itu. Tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan yang mengendalikan gerakannya. Dengan langkah gontai dan hati yang berat, Andi akhirnya keluar dari bus, menginjakkan kaki di tanah yang dingin dan keras. Terminal itu tampaknya sudah sangat lama tidak terurus. Lantai yang terbuat dari batu hitam terlihat kotor dan berlumut, sementara dinding-dinding bangunan dihiasi dengan jamur yang tumbuh liar. Semua jendela tertutup rapat, memberi kesan bahwa tempat ini tidak pernah terjamah sinar matahari selama bertahun-tahun. Tidak ada suara kehidupan, hanya keheningan yang mencekam. Andi melangkah lebih jauh, merasakan kaki-kakinya gemetar. Namun, di antara keheningan itu, ia bisa mendengar suara langkah kaki lain yang terdengar di kejauhan. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok-sosok lain yang muncul perlahan di sekitar terminal. Mereka mengenakan pakaian kuno, dengan wajah yang buram dan tubuh yang terbungkus kabut. Wajah mereka tampak pucat, tidak memiliki ekspresi, hanya mata kosong yang menatap lurus ke arah Andi. Siapa mereka? Andi berbisik pada dirinya sendiri, rasa takut semakin mendalam. Salah satu sosok itu mendekat, membawa sebuah koper tua yang terlihat usang. Dengan suara parau, sosok itu berbicara, "Kamu sudah sampai. Kamu tidak bisa kembali." Andi mundur beberapa langkah, tubuhnya terhimpit ketakutan. Suasana semakin tidak wajar, semakin penuh dengan kehadiran yang tidak tampak, tetapi jelas terasa. Ia ingin lari, tetapi rasanya seperti ada tangan yang tak terlihat menahan langkahnya. Setiap kali ia berusaha untuk bergerak, kabut tebal itu semakin menyelimuti tubuhnya. "Ini terminal yang tidak terjamah waktu," kata suara lain yang terdengar dari belakang, membuat Andi terlonjak kaget. Sosok yang baru saja muncul itu
berwajah pucat, melangkah dengan langkah berat, seperti mengayunkan kakinya dalam lumpur. Di sini, waktu berhenti. Mereka yang datang akan tetap di sini selamanya. Andi menatap kosong, pikiran yang penuh kebingungan dan ketakutan membanjiri dirinya. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Andi merasa seolah-olah jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ketakutan mulai menyelimuti tubuhnya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat menyentuh kulitnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah ia terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Para sosok yang berdiri di sekitar terminal, mengenakan pakaian kuno dan wajah yang pucat, mulai bergerak lebih dekat. Mereka berjalan perlahan, kaki mereka seperti tidak menjejak tanah, hanya menyentuh permukaan terminal dengan desahan halus. "Kenapa kalian di sini?" tanya Andi, suaranya gemetar. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa sangat kaku, seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Salah satu sosok itu, seorang wanita tua dengan rambut panjang yang terurai dan pakaian lusuh, mendekat. Wajahnya hampa, tanpa ekspresi, namun matanya yang kosong menatap Andi dengan tajam, seolah menembus jiwanya. "Kamu datang ke sini karena tak ada pilihan," jawab wanita itu dengan suara serak dan pelan, seakan suaranya berasal dari kejauhan. Andi menelan ludah, mencoba mengendalikan diri. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih tegas, meskipun rasa takutnya belum juga reda. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah terminal yang tampak lebih besar dari sebelumnya. "Kami yang terperangkap di sini. Setiap orang yang datang akan menjadi bagian dari kami." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan begitu waktu berhenti, tak ada yang bisa pergi. Kami telah menunggu begitu lama di sini, dan kamu juga akan menunggu." Andi merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. Perasaan terperangkap semakin menyelimutinya. Ia berbalik arah bus, berharap bisa melarikan diri, tetapi bus yang tadi terparkir dengan sempurna kini hilang begitu saja. Tak ada jejaknya. Semua jalan menuju keluar seakan menghilang. "Jangan coba lari." Suara pria pengemudi yang terdengar rendah dan mengerikan itu kembali terdengar di telinganya. Andi menoleh dan melihat pengemudi yang masih duduk di kursi bus. Namun kini wajahnya lebih tampak jelas. Matanya hitam pekat, tidak ada pupil di sana, hanya ruang kosong yang mengguncang hatinya. "Kamu sudah masuk ke dunia ini, dunia yang tidak mengenal waktu." Andi merasa semakin panik. Ia mulai berlari, tetapi langkah kakinya seperti terhenti di udara. Di sekelilingnya, semua bayangan itu semakin mendekat. Mereka melangkah dengan langkah-langkah berat dan pasti, seolah tidak terburu-buru. Andi merasa seakan terperangkap dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Di tengah kegelisahannya, Andi menyadari sesuatu. Bangunan terminal itu, meskipun tampak besar dan kuno, juga tampak familiar dalam cara yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu tentang tempat ini yang mengingatkannya pada sebuah tempat yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Suatu tempat yang kelam dan suram. Terminal ini seakan memiliki bentuk yang selalu berubah, menyesuaikan dengan siapa yang berada di dalamnya. Wanita tua yang tadi mendekat itu kembali berbicara, suaranya lebih dalam dan lebih jelas. "Kamu akan tahu kebenaran begitu kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri." Andi mencoba untuk menanggapi, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Semua suara di sekitar terminal itu tiba-tiba teredam, seakan-akan suara itu telah dibungkam oleh kegelapan yang menyelubungi tempat itu. Hanya ada satu suara yang terdengar jelas, desahan halus dan pelan dari tubuh yang bergerak perlahan di sekitar terminal. Tanpa sadar, Andi melangkah ke dalam terminal lebih jauh, seakan tak bisa menahan dorongan untuk terus berjalan. Semua orang di sana, meskipun tampak tidak hidup, menatapnya dengan mata kosong. Mereka berdiri dalam posisi yang sama, seolah-olah tidak ada yang bergerak, tetapi Andi bisa merasakan gerakan mereka di dalam dirinya. Seolah ada sebuah energi yang mengalir melalui tubuhnya yang membuatnya merasa terhubung dengan tempat itu, meskipun jiwanya berteriak untuk melarikan diri. Tiba-tiba, di ujung terminal, Andi melihat sebuah pintu terbuka, mengarah ke ruang yang lebih gelap. Di sana,
Terdapat sebuah cahaya samar yang memancar, tampak seperti sebuah jalan yang akan membawanya keluar dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Andi berlari menuju pintu itu, berharap ada jalan keluar. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Semakin ia mendekati pintu, semakin kabur pandangannya, hingga akhirnya dunia di sekitarnya mulai mengabur. Sekelebat cahaya terang menyilaukan matanya, dan tubuhnya terjatuh ke dalam kegelapan. Pintu itu kini tertutup rapat, menghalangi jalan keluar yang tadinya tampak cerah. Andi jatuh terpuruk di lantai terminal yang gelap dan dingin, sementara suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya mulai terdengar semakin dekat, semakin mengancam. "Kamu sudah ada di sini selamanya." Suara pria pengemudi itu terdengar kembali, kali ini lebih dekat dan lebih mengerikan. "Tidak ada yang bisa keluar. Semua yang datang ke terminal hantu adalah milik kami." Andi menutup matanya dengan rapat, tubuhnya gemetar, dan jiwanya merasa terperangkap. Dunia itu kini menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Waktu berhenti. Semua terperangkap dalam keabadian terminal ini, dan Andi tahu bahwa ia juga telah menjadi bagian dari mereka. Andi terbaring di lantai dingin terminal itu, tubuhnya terkulai lemas. Perasaan terperangkap semakin mengikat erat dirinya. Waktu rasanya berhenti. Tiada suara lagi yang terdengar selain desah nafasnya yang tersengal-sengal, terhalang oleh ketakutan yang membelenggu. Semua di sekelilingnya tampak seperti bayangan kabur yang bergerak perlahan. Ada yang melintas, ada yang diam di sudut, dan ada yang menatap dengan kosong. Tetapi Andi tahu, mereka tidak hidup. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, sama seperti dirinya. "Apakah aku akan menjadi seperti mereka?" gumam Andi dalam hati, berusaha merangkai kata-kata meskipun tubuhnya terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Matanya berputar, mencari jalan keluar, tetapi yang ia temui hanya dinding yang semakin lama semakin memenjarakan dirinya. Suara bisikan dari berbagai arah mulai memenuhi telinganya. Bisikan-bisikan itu seperti datang dari sosok-sosok yang tersembunyi di dalam kegelapan terminal yang luas ini. Mereka berbicara tanpa henti, saling berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun Andi bisa merasakannya. Mereka sedang memperingati dirinya. Satu-satunya cara untuk keluar adalah menerima. Suara itu terdengar begitu dekat, namun tidak tampak siapa yang mengucapkannya. "Terima apa?" Andi berteriak. Suaranya teredam oleh gema di dalam terminal yang tak berujung ini. "Diri kita yang terlupakan. Kenangan yang terhenti di sini." Jawab suara itu lagi, kali ini lebih jelas. Seakan-akan sesuatu atau seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Andi merasa tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Di luar terminal, kabut semakin tebal, menyelimuti dunia yang sudah tak dapat dikenali. Andi mulai melihat sosok-sosok lain yang sebelumnya tampak kabur. Mereka adalah penumpang-penumpang yang sama seperti dirinya, yang tak pernah pulang. Mereka semua ada di sini, terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Setiap sosok yang ada di sekitar Andi memiliki wajah yang asing, namun seiring waktu, wajah-wajah itu semakin familiar. Mereka adalah wajah-wajah yang pernah Andi lihat dalam kehidupannya yang dulu. Ada teman-temannya, ada orang-orang yang ia kenal di kampus, bahkan ada sosok-sosok yang mirip dengan keluarganya. Namun, mereka semua memiliki ekspresi yang hampa, seperti tidak ada kehidupan di dalam mata mereka. Mereka hanya berdiri diam, menatap dengan mata kosong yang menembus jiwanya. Semuanya sudah terlambat. Suara itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari sosok seorang pria muda yang berdiri di dekat Andi. Wajah pria itu tampak seperti temannya, Rian, yang pernah kuliah dengannya. Tetapi, Andi tahu, itu bukanlah Rian. "Kami semua sudah berhenti di sini. Waktu sudah melupakan kita." Andi mencoba untuk berbicara, mencoba mengajukan pertanyaan tentang bagaimana keluar dari tempat ini, tetapi kata-katanya terhenti begitu saja. Semua suara di sekitarnya semakin mencekam, dan Andi merasa semakin sulit untuk bernapas. Kabut semakin tebal, mengaburkan pandangannya, dan bayangannya semakin samar. "Kenapa kalian tetap di sini?" tanya Andi. Suara yang terdengar lebih rendah dan putus asa.
Kenapa kalian tidak mencoba keluar?" Pria itu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu perlahan tersenyum tipis. "Kami tidak bisa keluar. Kami sudah ada di sini terlalu lama. Kami adalah bagian dari terminal ini, dan terminal ini adalah bagian dari kami." Andi mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Setiap kata yang diucapkan pria itu seperti sebuah mantra yang mengikatnya pada tempat itu. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Pandangannya semakin kabur, dan tubuhnya merasa begitu berat, seperti terbenam dalam lumpur yang pekat. Tiba-tiba, tubuh Andi terjatuh ke lantai, dan ia merasakan dunia di sekitarnya berputar. Semuanya terasa semakin gelap, dan rasa takut itu semakin menguasainya. Ia merasa seperti tenggelam dalam kehampaan, terperangkap dalam ruang yang tak memiliki dimensi waktu. Tak ada hari, tak ada malam, hanya kegelapan yang abadi. "Selamat datang di terminal kami." Suara pengemudi bus itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan mengerikan, seperti sebuah bisikan yang keluar dari dalam jiwanya. "Kami adalah penunggu, dan kamu akan menjadi salah satu dari kami." Andi menatap ke sekelilingnya, melihat para sosok yang berdiri tanpa bergerak, tanpa kehidupan. Semua wajah itu menghadapnya, tanpa ekspresi, namun matanya kosong dan penuh penderitaan. Mereka adalah bagian dari tempat ini, dan Andi, entah bagaimana, sekarang juga menjadi bagian dari mereka. Tidak ada jalan keluar. "Waktu telah berhenti," kata suara pria itu lagi, lebih dalam dan lebih berat. "Begitu kamu berada di sini, kamu akan tinggal di sini selamanya." Terminal hantu adalah tempat yang mengikat jiwa, menghentikan waktu, dan mengubahnya menjadi sebuah kenangan yang tak bisa dilupakan. Andi menutup mata dengan rapat, tetapi ketika ia membuka mata lagi, ia sudah tidak lagi di dunia yang sama. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan. Terminal itu telah menghapuskan keberadaannya. Ia kini menjadi bagian dari mereka yang terperangkap di dalam terminal ini, menunggu selama-lamanya. Tidak ada yang tahu berapa lama Andi sudah terperangkap di sana. Mungkin 1 hari, mungkin 1000 tahun. Waktu tidak lagi ada. Semua yang datang ke terminal hantu hanya bisa mengingat satu hal, bahwa mereka sudah terlambat untuk kembali. Terminal ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang saling bertemu dan terjebak dalam keabadian yang tidak terungkapkan.